Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberi kami seorang paus yang luar biasa, yang membaharui gereja khususnya liturgi, yang sampai sekarang masih berperan penting terutama dengan lagu-lagu Gregorian yang telah banyak memberikan rasa keilahian di dalam kebaktian kami dalam liturgi. Terima kasih. Bangunkanlah banyak romo, banyak uskup, banyak paus juga supaya terjadi pembaharuan hidup sesuai dengan zaman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada peringatan Santo Gregorius Agung ini, seorang paus, seorang pujangga gereja yang membaharui ordo pada tahun sekitar abad ke-6. Kita tahu bahwa di awal-awal gereja tentu ada banyak perkembangan, banyak situasi, banyak kondisi yang tidak harus tumbuh berkembang terus-menerus sesuai dengan zaman. Maka apa yang sebetulnya diajak oleh Tuhan bagi kita, yaitu kedalaman hidup batin. Santo Gregorius adalah seorang yang terpandang dari keluarga kaya, kemudian dia menjadi imam, kemudian dia juga mendirikan biara-biara dan tinggal mencoba dalam keheningan dan kesunyian untuk masuk dalam rencana Allah, meskipun kemudian ia dipilih menjadi seorang paus. Nah, ada satu pola yang menurut saya sangat penting yang perlu kita rasakan dan alami, ya. Ketika kita ingin dipanggil Tuhan, ketika ingin dipanggil Tuhan dengan cara khusus, kalau kita dipakai Tuhan dengan kuasanya, maka orang harus belajar, harus berani masuk ke kedalaman, ya. Masuk ke kedalaman apa? Masuk ke dalam batin kita, karena Tuhan hadir di sana. Tuhan tinggal di dalam batin kita. Ketika kita tidak disentuh oleh Tuhan, ketika kita tidak dijamah dalam batin kita, maka karya kerasulan dan karya pelayanan kita mungkin baik, bisa, benar, dan berguna bagi orang lain. Tetapi seringkali tidak berdampak pada kehidupan, pada masa-masa yang akan datang. Tidak berdampak pada roh, hati, jiwa orang yang mendengarkan. Nah, Injil hari ini juga bicara tentang hal itu yang kita sudah kenal dengan istilah Duc in altum. Tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Secara konkret bisa dikatakan bahwa Petrus dan teman-teman itu sudah mencari ikan sepanjang malam. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa tebarkan jalamu di tempat yang dalam, maka berlimpah-limpahlah hasilnya panenan itu. Ya, berlimpah-limpahlah ikan sampai kapal itu mau tenggelam. Kita bisa bayangkan bagaimana kapal ikan mulai dapat tenggelam karena begitu banyaknya ikan. Saudara, pertanyaan yang sama serupa dengan kita. Bagaimana supaya pelayanan kita, hidup kita, dan kesaksian hidup kita, karya pastoral kita sungguh menghasilkan buah-buah yang melimpah, yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Ya. Saya menduga ada beberapa tahapan yang perlu kita renungkan. Tahapan pertama adalah kita sadar apakah hidupku, apakah pelayananku, apakah diriku ini telah memberikan buah-buah yang luar biasa bagi orang lain. Ya. Apakah kita justru menyadari seperti Petrus, saya sudah bekerja bertahun-tahun dan tidak banyak buah yang dihasilkan. Dan pengalaman itulah yang saya juga rasakan hingga saat sekarang ini. Jadi saya paling tidak merasa kita harus menjadi miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin dalam surat Matius ini, dalam Injil Matius ini mengatakan bahwa miskin itu adalah bersandar kepada Tuhan. Di dalam diri kita sendiri tidak mampu, tidak bisa diandalkan. Dengan kemampuan orang lain juga begitu. Dengan kekuatan alam orang lain juga tidak bisa demikian. Jadi kesadaran pertama untuk menghasilkan buah adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang menggantungkan hidup, pikiran, pekerjaan, dan seluruh dirinya kepada Tuhan.
Demikian juga dengan pekerjaan kita semua, ya. Dengan pekerjaan kita semua, kita awam, Anda semua, ya. Bagaimana supaya pekerjaan kita, tindakan itu juga menghasilkan buah? Bukan hanya menghasilkan uang yang banyak, tetapi bagaimana orang mendapatkan kesejahteraan berkat kehadiran kita, berkat pekerjaan kita. Nah, di situ sekali lagi kita harus merasa miskin. Kita tidak mampu dengan pikiran, dengan kehebatan, dengan keleluasaan kita. Tidak mampu, tidak bisa. Nah, disitulah kesadaran itu yang paling mendalam, mendasar bagi kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Maka ketika Petrus dan teman-teman mengatakan, kami sepanjang malam telah berlayar mencari ikan, tetapi tidak dapat mendapatkan. Ya, kita lihat seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, Petrus adalah orang yang pelaut, orang yang jago, orang nelayan. Pasti dia tahu di mana ikan itu berada. Tetapi sungguh-sungguh tidak ada, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kesadaran pertama adalah kesadaran kemiskinan kita, keterbatasan kita, kerapuhan kita. Itu yang menjadi fondasi. Selama kita merasa yakin, merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat, segala macam, itu akan justru menjadi penghalang kita Tuhan bertindak dalam diri kita. Nah, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, ketika kita yang pertama tadi, masih yang pertama. Jadi kemiskinan itu berarti juga ketika saya sakit. Ya, ketika saya mengalami kekosongan, kekeringan, mengalami malam gelap. Ketika saya tidak mendapatkan sakit yang bertahun-tahun, yang belum sembuh-sembuh, yang tidak sembuh, bahkan tergeletak di tempat tidur. Itu semua adalah dalam bahasa sastra Kristiani, orang yang terluka oleh Tuhan. Nah, ketika di situ dia merasa tidak mampu, ya, karena keterlukaan dia, karena sakitnya dia, seperti kita lihat dalam diri Santo Ignatius dari Loyola, Santo Fransiskus Assisi, Santa Teresa Avila, dan semua orang kudus semua. Ketika mereka pada titik zero itu, kemudian mereka menyerah, tunduk kepada Tuhan, lalu Tuhan mengambil alih. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengalami situasi itu, kita mencari sumber-sumber yang paling utama. Sumbernya apa? Kitab suci. Kembali bergaul dengan sabda Allah. Ya, kembali bergaul dengan firman Tuhan. Di sana kita mendengarkan Tuhan berbicara dari hati yang terdalam, bukan dengan hanya pikiran, tapi dari hati, dari lubuk hati kita yang terdalam. Itu pemahaman kita untuk memasuki dalam misteri kasih Allah, misteri cinta Allah, misteri pilihan Allah, misteri yang menentukan Tuhan mau memakai aku seperti apa. Ya, jadi mendengarkan Tuhan. Maka Petrus mengatakan, karena engkau bersabda, maka aku taat kepadamu. Ketika mendengarkan, kita taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Jadi tahapan kedua adalah tahapan mendengarkan, bergaul dengan sabda Allah, bergaul dengan Tuhan dengan dekat. Karena sabda Allah adalah salah satu bagian dari firman Tuhan yang tertulis. Sabda Allah yang tertulis, tetapi lebih dalam daripada itu adalah firman Tuhan, dialog kita dengan Tuhan. Ya, dalam meditasi, dalam kontemplasi, dalam hening, dalam sunyi, ya, kita mendaraskan doa-doa yang diulang-ulang, terus-menerus diulang, mendaraskan, Tuhan kasihlah aku orang berdosa ini, datanglah Roh Kudus. Kita ulang dalam 100 kali sehingga sabda itu sungguh-sungguh meresap, sehingga Tuhan itu sungguh-sungguh kita rasakan kehadirannya. Dan yang ketiga, ketika kita taat, kita bekerja sama dengan yang lain, ya. Dengan kata lain, kita tidak hanya sendirian bekerja, tapi bekerja sama dengan yang lain-lain. Petrus bersama Yohanes, bersama Yakobus, ya. Teamwork, ya, kerjasama untuk mewujudkan sesuatu yang bisa kita kehendaki, ya, yang bisa kita wujudkan bersama. Jadi tidak bisa sendirian di zaman ini kita bekerja. Kebersamaan itu sangat penting disadari, bahwa kita bekerja untuk mencapai sesuatu yang bukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Tuhan. Dan yang keempat adalah ketika kita mendapat buah, mendapatkan hasil yang gemilang, kitalah bersikap seperti Petrus, rendah hati. Petrus, ya, kemudian merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya. Ketika kita melihat mujizat Tuhan, sekali lagi itu bukan karena aku, bukan karena kita, tapi karena Tuhan, ya. Itu yang harus kita sadari dengan sungguh-sungguh indah. Maka Petrus mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku,
Karena aku berdosa, aku lemah, aku rapuh, ya. Maka di situ kita lihat bagaimana Petrus sungguh-sungguh merasakan bahwa bersama Yakobus, Yohanes, dia mengatakan jangan takut, ya. Ketika Tuhan memilih kita, jangan takut, ya. Ketika mata kita terbuka, mata batin kita terbuka dengan segala mujizat-mujizat Tuhan, dan Tuhan memilih kita, jangan takut karena kamu akan menjadi penjala manusia. Nah, artinya apa, saudaraku terkasih? Hidup kita tujuannya adalah menjala manusia, menarik manusia kepada Kristus, membawa orang kepada Kristus, ya. Nah, itulah yang meskipun kita sebagai awam, sebagai siapa, pekerjaan-pekerjaan kita, jangan lupa menjala manusia tidak berarti membawa orang beriman kepada Kristus, kepada Yesus. Mungkin mereka berbuat baik, ya. Mereka mungkin berbuat kebaikan-kebaikan, memiliki keutamaan-keutamaan. Itu pun sudah merupakan suatu pembawaan kecuali, dan kemudian bisa mereka tergerak untuk tergerak kemudian untuk menjadi Kristen, untuk menjadi Katolik, untuk mengimani Kristus. Ya tidak apa-apa, itu karya Tuhan. Tetapi tujuan kita membuat mereka sejahtera, bahagia, hubungan yang harmoni, hubungan yang penuh cinta, yang mengaku Yesus sebagai Allah. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, kita lihat bagaimana proses kita itu. Jadi karena kita tahu bahwa iman kita itu adalah iman yang menyelamatkan, maka saya juga harus membagikan itu kepada orang lain, kepada orang yang sama, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman. Saudara, bacaan Injil hari ini sungguh mengilhami kita. Duk in altum. Bagaimana ketika kita mau mendengarkan itu sekali lagi, ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami situasi yang sulit, ya, maka disitulah kita dipanggil untuk masuk ke kedalaman yang terdalam dalam kita. Saudara, jangan lupa, pengalaman kesendirian, pengalaman kesepian, kesunyian, entah dalam penderitaan, entah dalam sakit, entah dalam problem dan masalah, itu pada umumnya kita alami sendiri, ya. Coba orang lahir juga dengan sendirian, dengan ibu kita, dengan orang lain, tetapi sendirian. Mati pun sendirian. Orang yang mengalami krisis pun demikian. Orang yang mengalami sakit pun demikian. Dia mengalami pergulatan batin. Nah, itulah ketika kita mengalami itu, datang kepada Yesus. Bergaul dengan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat. Datanglah kepada Yesus. Saatnya Anda datang, ya. Bersandar kepada Yesus dan mohon Yesus untuk membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Sekali lagi, Anda yang mengalami problem kehidupan apapun juga, datanglah kepada Yesus, bergaullah dengan Yesus, dan tunduklah mendengarkan Tuhan berbicara lewat sabdanya dalam batin kita. Tuhan memberkati Anda dan menyembuhkan penyakit Anda bila Anda sakit dalam situasi apapun, dan tergerak untuk datang kepada Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.